jikalau kamu tidak bertobat. Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Beberapa tahun lalu ketika masih bekerja di salah satu paroki di sini, seorang bapak pernah berkata demikian, "Pater, mulai dari sekarang saya tidak mau menghadiri misa lagi. Sebab setiap perayaan Ekaristi, para imam sering bahkan selalu berkhotbah tentang dua tema besar, yaitu pertobatan dan cinta kasih. Mereka berbicara seputar itu saja, membosankan. Karena itu saya mengambil keputusan untuk tidak menghadiri lagi misa. Sebab walaupun saya tidak datang, saya sudah mengetahui isi dari khotbah mereka." Saya begitu kagum dengan kepolosan Bapak itu dan menanggapinya serta menyadarkannya. Saya berkata, barangkali benar yang Bapak katakan. Para imam atas nama gereja dan atas nama Kristus sendiri tetap berkhotbah tentang pertobatan dan cinta kasih. Sebab ada banyak anggota gereja dan umat beriman serta manusia pada umumnya yang belum bertobat dan yang tidak hidup menurut hukum cinta kasih. Karena itu mereka sering mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Yesus berbicara tentang penderitaan dan dosa. Orang-orang hidup pada zamannya berkeyakinan bahwa penderitaan merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang manusia lakukan. Mereka percaya bahwa orang-orang Yerusalem yang menderita ditimpa oleh menara Siloam yang rubuh itu merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka. Dan orang-orang datang kepada Yesus berkeyakinan bahwa mereka yang menderita itu memiliki dosa yang besar dan dahsyat. Yesus menyadarkan mereka bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia bukan merupakan hukuman Allah. Penderitaan yang mereka alami merupakan bukti dari kerapuhan manusia dan merupakan akibat langsung dari dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap Allah dan sesama. Karena itu kepada para pendengarnya, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mengalami penderitaan seperti orang-orang itu, bahkan kamu akan lebih menderita." Di sini Yesus menawarkan pertobatan sebagai jalan menuju pembebasan, perdamaian, jalan menuju kesejahteraan dan keselamatan. Pertobatan berarti mengakui kerapuhan diri sendiri dan menganggap diri sendiri kurang penting dari orang lain, kurang penting dari Allah. Bertobat berarti mengakui kelemahan-kelemahan pribadi, mengakui dosa-dosa pribadi, dan mengambil komitmen untuk memulai hidup baru, hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak Allah. Bertobat berarti meninggalkan cara hidup yang berseberangan dengan kehendak Allah dan kehendak sesama yang menggembirakan kehidupan umum. Bertobat berarti hidup seperti Kristus. Jika setiap penghuni bumi ini selalu bertobat setiap saat atau setiap hari, maka penderitaan akan segera sirna dari wajah bumi ini. Jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan mengalami penderitaan. Demikian kata Yesus. Kata dan sabda Yesus ini dialamatkan kepada kita semua. Jika kita tidak bertobat, yang pasti kita akan
mengalami penderitaan. Kita tidak akan mengalami kemajuan. Kita tidak akan mengalami kesuksesan dan kegembiraan sesungguhnya. Sebaliknya, perdamaian, kebaikan, kemajuan, sukacita, dan keselamatan menjadi selimut kehidupan kita jika kita selalu bertobat setiap saat. Mari kita berjuang untuk selalu bertobat setiap saat, dan Allah selalu setia dan sabar menanti pertobatan kita.